Selamat malam saudara-saudara, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Mari berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Ya Roh Kudus, bersihkanlah hati dan pikiran kami, supaya sungguh-sungguh terarah kepada firman-Mu pada malam hari ini. Firman yang akan menjadi pedoman kepada kami untuk menjalani kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Demikian firman-Nya. Renungan malam edisi 3 Mei 2021 menyembuhkan luka batin. Saudara, jiwa yang terluka lebih sulit disembuhkan dibandingkan dengan tubuh yang terluka. Jiwa yang terluka biasanya tersembunyi jauh di dalam diri seseorang. Bahkan ada yang tidak menyadari bahwa dirinya mengalami luka di dalam jiwa atau batinnya. Salah satu tanda bahwa seseorang memiliki luka batin adalah kesensitifan terhadap perkataan dan tindakan orang lain. Orang yang memiliki luka batin biasanya sangat mudah tersinggung dan sakit hati. Perkataan dan tindakan seseorang yang bagi orang lain biasa-biasa saja dapat berubah bagaikan pedang yang tajam bagi orang yang hatinya sedang terluka. Akibatnya, orang yang memiliki luka batin juga sering kesulitan untuk bergaul, berelasi dengan orang lain, dan menerima keadaan orang lain. Saudara, setiap orang punya luka batin, tetapi berbeda kadarnya. Ada yang ringan, ada yang berat, namun ada yang parah. Karena tingkatan kejadian luka batin menyebabkan seseorang tidak bisa melihat atau menilai keadaan orang lain secara jernih, karena dibayang-bayangi oleh trauma masa lalu yang membuat amarah, rasa bersalah, perasaan tertolak, kebencian, dendam, dan berbagai pikiran negatif yang menggerogoti pikiran. Karena itu, luka batin sangat perlu untuk diobati. Luka batin ada pada jiwa dan roh, sehingga obatnya adalah sesuatu yang bisa menjangkau jiwa dan roh. Biasanya saudara, ada dua hal yang bisa dilakukan orang dalam menghadapi luka batin. Yang pertama, memendam semua perasaan luka batin karena takut berkonflik dan ingin kelihatan kuat atau baik. Yang kedua, hidup dengan perasaan dan mengabaikan pikiran atau hati yang terluka. Kedua hal ini kelihatan baik, namun tidak akan menyembuhkan luka batin. Karena luka batin akan tetap ada jika tidak dibereskan. Sehingga hidup akan terus diwarnai perasaan curiga, takut, terus-menerus tertekan, dan hidup dalam kesedihan. Saudaraku, lalu apa yang dapat kita lakukan bila kita memiliki luka batin? Yang pertama, akuilah bahwa saudara sedang terluka dan perlu pemulihan. Tuhan bisa hadirkan orang-orang di sekitar kita untuk menyampaikan jeritan-jeritan hati yang terluka, untuk menolong kita menyadari diri kita bahwa kita sedang terluka dan membantu kita menemukan jalan keluar. Namun mereka tidak bisa menyembuhkan luka batin. Yang kedua, datang kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pendeta, konselor, psikiater bisa mengarahkan, tetapi yang bisa menyembuhkan luka batin kita hanyalah yang empunya kehidupan ini. Tuhan yang menciptakan hati kita, dan Dialah yang paling tahu dan paling mengerti bagaimana mengobati batin yang sedang terluka. Datang padanya, Ia akan membalut luka hati dan menyembuhkannya. Mazmur 147 ayat 3, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Yang ketiga, mengisi hati dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 28, jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Pemazmur begitu menyadari perlunya firman Tuhan untuk menghiburnya, menyembuhkan hatinya yang terluka. Kata-kata bijak hanya menghibur sementara saja, tetapi firman Tuhan akan menghibur dan menguatkan hati kita selama-lamanya, karena firman Tuhan hidup dan kekal. Yang keempat, melepaskan pengampunan. Lukas 23 ayat 34a, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, ada sahabat kita yang sejati, yang menemani kita ketika kita dalam keadaan yang aman-aman, pun ketika kita dalam keadaan yang terpuruk karena luka hati. Dia telah meneladankan agar kita memiliki hati yang sehat secara rohani, yaitu dengan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang berlaku curang, yang berlaku jahat kepada kita. Salah satu kunci utama untuk penyembuhan luka batin ialah mengampuni mereka yang telah menyakiti kita, meski terlalu berat rasanya untuk melakukan hal itu. Namun, tetaplah doakan dan katakan kepada Tuhan, penuhi aku dengan bijaksana-Mu untuk mengampuni. Tolonglah mereka yang telah menyakiti saya, supaya mereka berubah dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Memang saudara-saudara, bahwa memori kita bisa merecall semua hal yang membuat kita teringat akan peristiwa masa lalu dan orang-orang yang telah membuat hati kita terluka. Namun pada saat itu juga Tuhan sudah memampukan kita untuk mengampuni dan telah menyembuhkan luka batin kita. Karya Yesus yang sempurna membalut dan menyembuhkan seberat apapun luka hati kita. Karena itu, jalanilah hidup dengan tegak, sebab Tuhan Yesus sudah mengerjakan perkara yang besar dalam kehidupan saudara. Ia telah menyembuhkan luka hati saudara menjadi hati yang sehat dan penuh damai di dalam Tuhan. Saudaraku, apakah sampai saat ini saudara masih menyimpan kemarahan, kebencian, kepahitan bagi seseorang yang diakibatkan oleh perbuatannya di masa lalu? Memang itu berat, tapi mintalah hikmat Tuhan. Dia akan memampukan saudara, karena menyimpan kepahitan sangat tidak sehat untuk jasmani dan rohani kita. Tuhan kiranya memampukan kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang kami alami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau menolong kami supaya kami dimampukan memahaminya dengan baik. Kami sadar Tuhan bahwa terkadang kami mengalami luka batin yang bisa mengganggu fungsi hidup kami. Namun kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang telah berkarya, yang mampu membalut dan menyembuhkan luka batin kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, dengan firman-Mu pada malam hari ini kami bisa mengerti dengan baik, dan kami boleh beristirahat dengan penuh ketenangan pada malam hari ini. Mampukanlah kami untuk berdamai dengan orang-orang di sekitar kami, meski orang-orang yang menyakiti kami sekalipun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.